Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama di Tarot Aurora ya. Kali ini Aurora ingin akan mereadingkan tentang zodiak Scorpio di bulan September. Pembacaan ini ingat secara general reading, bukan secara pribadi ya. Jadi energinya banyak orang. Tidak terpaut kepada usia, tidak terpaut kepada umur, tidak terpaut kepada gender. Hai Scorpio, kira-kira bagaimana energi zodiak Scorpio di bulan September? Ingat, ini adalah readingan Aurora ya, meminta petunjuk energi kepada Sang Pencipta supaya kita bisa mawas diri. Yang positif aminin, yang negatif justru jadiin himbauan, gak usah dipercaya tapi jangan ditolak, namanya juga peringatan ya, seperti itu. Oke. Untuk energinya sendiri ya, buat zodiak Scorpio, Nine of Coins artinya bulan keberkahan, waktunya menikmati keberhasilan, kesuksesan, kelimpahan dalam lindungan Sang Pencipta ya. Wow, keluar dari kesulitan menuju kesuksesan, menikmati hasil luar biasa. Tebaran kartu energinya, kalau kamu sakit kamu akan sembuh. Kalau kamu ingin memulai situasi awal baru yang penuh dengan kepositifan, kamu akan dapetin. Kalau kamu ingin jodoh yang sudah lama kamu nantikan untuk ngatasin kesepian kamu karena sudah berhubungan, karena pernah dikhianatin orang, ya percintaan, maka kamu akan sembuh, kamu bisa move on, kamu bisa menggunakan peluang energi zodiak Scorpio untuk bangkit spiritnya dan menghadapi orang-orang yang menyakiti kamu dengan secara cahaya, menyelesaikan dengan penuh kasih sayang Tuhan. The Hermit, saatnya mengkoreksi diri ya. Karena untuk zodiak Scorpio sendiri di sini aku lihat sudah banyak yang harusnya mempunyai keterbangkitan spiritual, cahaya di dalam tubuhnya. Mungkin Anda merasa akhir-akhir ini kok kayak terbangun di tengah malam, merasa mimpi yang bagus tapi kok sering lupa ya, merasa mendapatkan petunjuk tapi cuek, mungkin merasa masa sih aku seperti itu. Ingat, kalau Anda mengalami itu artinya Anda di bulan September ini waktunya dan harusnya mengalami energi kebangkitan spiritual dan waktunya untuk bertugas. Karena kalau sudah melaksanakan tugas kehidupanmu, kamu akan menerima keberkahan langsung. Jadi intinya di sini setiap kali ada ujian Anda bisa menyelesaikan, itu namanya bertugas ya, mengatasi kesulitan hidupmu. Kemudian bisa bermanfaat untuk orang lain ya, untuk keluargamu, untuk orang yang kau cintai, maka kamu akan langsung dapat hadiah berupa kenikmatan kesuksesan. Mungkin kesehatan yang semakin membaik, pacar yang semakin cinta dan berniat ngelamar, kerjaan yang makin sukses, orang tua makin cinta, makin sayang. Ya, atau kalau kamu di sini kamu merasa kamu indigo, itu tandanya kamu orang-orang yang harus naik levelnya ke atas, karena orang-orang spiritual yang pasukan cahaya itu kebanyakan dimulai dengan terbukanya mata batin cakra terbalik, yaitu yang dinamakan indigo. Jadi yang dia lihat adalah level dimensi bawah, Mbak Kun, Poci, kayak gitu-gitu. Nah ini sebenarnya bukan karena Anda tersesat, karena Anda dibangkitkan, sedang dibangkitkan emosi spiritualmu supaya Anda mengenali seperti apa terperosok ke dalam, seperti apa mereka. Ya, kemudian di sini jika Anda mau terus belajar, maka Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan memberikan Anda petunjuk tentang bagaimana cara Anda untuk naik dari level tersebut, bukan meninggalkan ilmu, tapi jadi mengetahui dunia yang lebih di atasnya. Dimensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apa. Ini sangat penting untuk kehidupanmu, karena manusia itu kayak diwajibkan bisa naik ke level 9 semua supaya nanti kehidupan selain di dunianya bagus, nanti kehidupan setelah mati juga oke. Karena ini sudah fase-fase masa perubahan menuju diamond atau kristal energi cahaya, sedang bermetamorfose ya. Jadi katakan di sini, siapa dari Anda yang mulai merasakan kebahagiaan hari ini?
Ini berkat kerja keras dan doa-doamu. Sang Pencipta mengapresiasimu sudah. Anda adalah orang-orang yang mampu mendapatkan petunjuk di kehidupanmu sehingga saat ini engkau duduk sebagaikan ratu di singgasana. Ratu itu energi feminin, energi bumi, bisa laki-laki atau perempuan. Energi feminin, energi ratu, penuh kasih sayang, pengayoman, keridhaan untuk orang yang nyakitin, maafin. Bukan berarti harus bersama lagi, tapi memaafkan. Bisa mengerti tanggung jawab. Gimana sih seorang ratu? Ratu itu bisa laki-laki atau perempuan karena energi bumi. Penuh empati. Tapi kan tahu batasan-batasan kebijaksanaan. Siapa yang nyakitin, siapa yang enggak, gimana harus nanganin. Ya, gimana cara harus memberi pelajaran atau gimana caranya harus mengalah atau menyembuhkan dengan kekuatan spirit guide-mu. Dengan cahaya yang dititipkan oleh Sang Pencipta kepadamu. Tinggal selangkah lagi memetik hasil. Kamu sudah banyak memetik keberkahan, kenikmatan ya zodiak Scorpio di bulan mungkin di bulan Agustus. Di bulan September ini kayak kamu akan mendapatkan banyak sekali job, banyak sekali mendapatkan kebaikan dari orang. Mungkin akan banyak yang naksir kamu juga, banyak yang melirik kamu menjadi seorang yang pokoknya intinya beraura lebih daripada yang lain. Karena apa? Karena kamu di sini orangnya sangat positif dan sangat bijaksana. Anda ini penyabar, penyayang sekali ya Scorpio. Anda nggak suka dipermainkan orang. Akhirnya Anda ini jadi idola. Tapi ups, ada ujiannya. Playboy. Single parent. Apa artinya? Jika kamu di sini bermain-main dengan energimu ini untuk menggoda orang lain dan mempermainkannya, maka kamu akan menjadi seorang yang single. Ngejomblo, sunyi sepi hatimu. Kalau kamu di sini bisa tegas kepada dirimu sendiri bahwa kacang nggak boleh lupa sama kulit, maka kamu akan menjadi seseorang yang diprioritaskan oleh semesta. Amin. Semoga ini diridhoi oleh Sang Pencipta, karena semesta sendiri itu bagian dari Sang Pencipta yang berjalur positif. Walaupun ada sebagian petugas semesta yang menentang Sang Penciptanya untuk memberikanmu pelajaran hidup dikarenakan merasa bahwa kamu ini sebagai manusia kadang sering mengambil keberkahan mereka. Padahal enggak gitu. Pada kenyataannya kamu enggak pernah ngambil keberkahan mereka. Justru di sini kamu hanya sibuk menangani dirimu sendiri, energimu sendiri supaya jauh lebih baik. Tapi di sini justru kayak ada orang-orang yang merasa bahwa kamu ini kadang mengambil alih keberkahan yang harusnya mereka dapetin. Mungkin di sini kamu berhasil ngebet seseorang yang harusnya bisa jadi pacar mereka, mikirnya. Di sini mereka ingin sekali untuk menghalangi langkahmu. Ini siklus karmik. Atau di sini bisa jadi mereka merasa kamu orang yang terlalu sabar ketika menghadapi kejahatan. Jadi di sini mereka ingin memberikan kamu pelajaran hidup supaya kamu ini nggak lemah gitu loh. Mungkin suami kamu nyerewetin kamu, bu dihina dianya, kok kamu ini diem aja. Ya udahlah bu, kamu ini sama saudaramu selalu dirampas hartanya. Kenapa sih kamu ini kok nggak pernah nuntut balik? Ayo dong. Kamu memilih enggak pak. Ya mungkin ada kasus serupa, bukan hanya suami istri, mungkin di pertemanan, di tempat kerjaan. Intinya di sini kamu meredam segala sesuatu yang memanas-manasi kamu dengan bilang enggak kawan, enggak semesta, enggak setan, enggak dek, enggak kak, bukan begitu bu, bukan begitu pak. Aku di sini bukannya ngalah, bukannya lemah, tapi aku di sini merasa bahwa aku perlu menunggu sedikit lagi untuk melaksanakan, karena ada sebuah tanggung jawab yang harus aku selesaikan terlebih dahulu yang berhubungan dengan finansial, berhubungan dengan kehidupan, dengan karirku. Aku di sini melupakan segala perbuatan buruk mereka, bukan berarti aku lemah, bukan berarti aku nggak metik pelajaran, bukan berarti aku mau terus dipermainkan kayak gini, tapi aku tahu batas-batas dan kisi-kisi kapan aku harus memberi pelajaran kepada seseorang. Dan kalaupun itu sudah harus aku berikan, aku ingin memastikan bahwa orang tersebut sudah siap untuk menerima balasan dariku sebagai karma. Dimana ketika aku membalas, itu benar-benar jalan yang diridhoi oleh Sang Pencipta, sehingga mereka bisa berlangsung hancur saja. Yang pernah membuat hidupku terpuruk kalau tetap ngeyel, ingin sekali menjegal keberkahanku dan menuduh aku yang mengambil jalan keberkahan mereka. Wih, Scorpio. Begitu kata-kata zodiak Scorpio katanya.
Jadi nggak lemah, tapi nunggu saat yang tepat menembakkan sasaran panah ke jantung lawan kalau lawan itu masih tetap ngeyel ingin memusnahkan zodiak Scorpio, memusnahkan energi zodiak Scorpio. Kok situasi karmik ini ingin tetap terus menganggap zodiak Scorpio sebagai pesaing dan ingin menghancurkan Scorpio, maka zodiak Scorpio ini hanya memantau pergerakan karmik-karmiknya, dan kalau mereka sudah keterlaluan maka akan langsung dipanah sehingga musnah. Wah, Scorpio seperti simbolnya kalajengking ya, diem, nggak mau ganggu, fokus sama diri sendiri kok dia. Cari makan di tempat sendiri, bergerak sendiri. Kamu boleh deketin aku asal jangan ganggu, tapi kalau ke sarangku dan ngobrak-ngabrik, ku sengat kau. Wah, Scorpio, aku nggak bisa bilang dia psikopat, karena Scorpio itu kalau nggak diganggu, dia juga nggak mau ganggu. Tapi aku bisa bilang dia perfeksionis, tapi banyak ngalahnya. Sifat-sifat itu hanya digunakan kalau keadaan kepepet dan terpaksa untuk Scorpio yang 90% positif ini. Jujur keren, aku kagum sama zodiak Scorpio. Karena apa? Karena zodiak Scorpio ini kelebihannya banyak loh. Di saat-saat yang darurat, patah hati, ngejomblo, bahkan disakiti, dihianati, dia fokusnya hanya terhadap bagaimana cara dia membangkitkan diri sendiri untuk bisa menghadapi situasi ini dengan bagus. Dan Scorpio ini orang yang loyal ya, orang yang gak eman menjaga kesehatan pribadi dengan memberikan asupan energi yang positif seperti meditasi, ibadahnya bagus, sembahyangnya bagus, sholatnya bagus. Kemudian dia berharap dengan sekuat tenaga untuk bisa bangkit dan bangkit lagi. Nggak ada yang bisa ngajarin Scorpio, itu yang menjadi prinsipnya saat ini. Jadi di sini pun kalau di sini ada Scorpio yang jendes atau janda dan pernah disakiti, dia yakin dengan percaya diri bahwa suatu saat dia akan mendapatkan cinta sejati, peluang lagi yang lebih bagus. Jadi kalau mantan ngece nggak kerasa, udah biarin aja lu ngece. Yang penting ekonomi gue jalan lancar, lu mau apa? Seperti itu Scorpio. Ya. Dan untuk yang duda, sayangnya di sini Scorpio justru dalam keterpurukan dalam ranah asmara masih terus ingat sama seseorang yang pernah ditinggalkannya atau meninggalkannya. Kenapa? Apakah karena pernah berkhianat atau Anda dikhianati? Aku lihat dulu, enggak, sebenarnya Scorpio ini enggak berkhianat atau dikhianati yang rasain ini, tapi merasa dilecehkan ya. Oke, sorry, bukan mengkhianati, pernah merasa kayak dilecehkan, direndahkan oleh pasangannya saat ini. Mungkin ini belum bercerai. Ya, ada dua kategori, ada yang mungkin ditinggal menikah, ada yang ditinggal meninggoy, atau di sini ada yang masih bersama tapi merasa tertekan. Karena apa? Karena di sini mungkin kekasih hatinya terlalu menuntut dia di dalam ranah spiritual, di dalam ranah harta. Yang buat zodiak Scorpio ini kadang harus merasakan sakit ya. Di sini aku lihat kayak jatuh sakitnya itu lebih ke arah perasaan hanya sedikit sekali, karena Scorpio ini realitas. Akhirnya badannya yang lungkrah mungkin ya, jadi perlu istirahat ya. Jadi di sini Scorpio di bulan September ini juga kayaknya saatnya kamu untuk istirahat, saatnya menikmati keberkahan. Jadi kalau di sini kamu sudah mulai mendapatkan waktu longgar, sudah banyak masalah yang terselesaikan, dan kamu bisa jalan-jalan liburan manjain dirimu ya, di bulan September sudah saatnya kamu untuk berjalan-jalan, berpesta tapi yang tidak hura-hura, supaya kamu bisa melaksanakan aktivitasmu selanjutnya. Mbak Asmara yang single ngejomblo gimana sih? Kalau untuk yang berumah tangga, aku lihat banyak yang semakin romantis, semakin harmonis ya. Mungkin agak keras saja karena sibuk memikirkan bagaimana cara mengumpulkan cuan. Untuk yang ngejomblo dan masih single, di sini sepertinya kamu akan dideketin oleh seseorang loh di bulan September. Ini bisa jendes, dudes, dan juga single yang belum pernah nikah. Kamu akan didekatin seorang, tampaknya ada yang diam-diam naksir sama kamu ya. Dan dia mengharapkan kamu supaya menerima cinta dia, tapi kayaknya kamu ini nggak ngeh, atau mungkin kurang suka kali ya, atau mungkin belum yakin juga bisa jadi. Intinya mungkin nggak sesuai selera juga. Sebenarnya ada beberapa sifat baik, bahkan ada yang kayak terkesan mapan yang ingin melamar kamu, tapi mungkin di sini Scorpio ngerasa bukan seleranya kali ya.
Di sini ada harapan doa-doa baik kamu zodiak Scorpio di bulan September yang akan tercapai. Tinggal kamu mau apa enggak, salah satunya di bidang asmara mungkin ya. Kamu mau enggak menerima pengertian dia. Untuk yang menikah, kamu mau enggak menerima saran dia supaya kamu jauh lebih positif. Kamu mau enggak dengerin saran orang yang mencintai kamu ini supaya kamu enggak terus-terusan jadi orang yang perenung. Ada kalanya kamu juga butuh waktu istirahat. Untuk yang single, kamu mau nggak nerima jodoh ini? Karena ini sebenarnya orangnya baik, mungkin kurang sedikit cantik atau tampan, tapi just ini sangat baik. Bisa dimeditasikan atau disolat istiqorohkan atau minta perlindungan Tuhan supaya kamu nggak kehilangan berlian yang harusnya bisa kamu miliki hanya karena fisikal misalnya. Atau kamu di sini merasa dia terlalu kaya, pingin sih yang mapan tapi nggak seekspektasi ini, takutnya dia nanti kayak jahat nggak ya kalau terlalu berlimpah. Jadi di sini ada sesuatu yang justru kamu tolak, kamu hindari sendiri di bulan September Scorpio ya, di dalam ranah asmara. Jadi intinya ini semua tergantung ke kamu ya. Untuk keberkahan sendiri, kanan kiri oke, maju mundur semuanya bagus. Karena di sini sudah waktunya kamu mencapai keseimbangan hidup. Dari bulan kemarin zodiak Scorpio ini keren ya. Semuanya penuh keberkahan loh. Karena apa? Karena aku lihat di sini zodiak Scorpio ini pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga di masa lalu. Jadi dulu zodiak Scorpio ini pernah merasakan kebangkitan yang cukup luar biasa. Spiritualnya ada yang bangkit dengan bagus, ada yang percintaannya oke, primadona, pinter orangnya, dan pernah kehilangan semua karena kesalahan zodiak Scorpio yang terlalu lama mengambil keputusan, atau kadang mungkin karena perfect ya, jadi nggak ngerti kalau dia diberikan banyak kelebihan, hidupnya jauh lebih beruntung, jadi sempat nyalain Tuhan mungkin dulu ya, atau nolongso di kehidupan sehingga akhirnya dapat ujian kehilangan segalanya, dan kali ini bangkit. Makanya kayak, dan ketika mendapatkan itu justru menerima pelajarannya, sehingga walaupun agak cukup lama lulus, akhirnya saat ini kayak dikembalikan lagi apa yang pernah hilang dari zodiak Scorpio. Bahkan kalau yang sudah hilang, yang nggak bisa dimiliki lagi, akan dikembalikan dalam bentuk sesuatu yang kadang buat zodiak Scorpio kualan juga sih. Nggak apa-apa, karena memang dari kemarin-kemarin zodiak Scorpio mungkin ada yang ngerasain kayak disihir atau jalan hidupnya buntu ya, pernah. Dan saat ini emang sudah saatnya untuk apa yang sudah menjadi milik kamu ya jadi milik kamu ya. Masih aja aku lihat ada siklus black magic sih sebenarnya untuk zodiak Scorpio yang mencoba ngintai kamu, nggak suka ngelihat kamu yang lolos dari kegagalan. Tapi mau gimana lagi, Knight of Coin, semua berlalu, nggak mempan zodiak Scorpio, nggak bisa disisir lagi. Dia menerima pencerahan kok. Zodiak Scorpio kan terima pencerahan, nggak bisa. 90% zodiak Scorpio akan menerima keberkahan dari semesta. 90% zodiak Scorpio di sini akan menerima sesuatu hal yang baik. Pokoknya bagus ya. Energinya memang tuh kan. Kartu terakhir kalau digabung. Energinya tentang kesuksesan ya, dan di sini yang perlu dipertimbangkan oleh zodiak Scorpio hanyalah waspada. Jangan sampai kehadiran seseorang, jangan sampai kamu kecolongan lagi dengan orang yang berpura-pura baik padahal dia ingin nyolong keberkahan kamu. Jadi di sini kalau untuk kamu yang dikasih makan orang sembarangan, berdoa dulu kalau makan, karena takutnya nanti di sini siklusnya masuknya lewat dikasih di makanan ya. Karena kadang untuk supaya kamu kena aroma-aroma sihir jahat itu, kenapa sih lewat makanan? Karena sebenarnya bukan makanan itu yang jadi beracun, tapi misalnya sesuatu hal yang dimasukkan ke makanan itu ditumpangi oleh entitas astral ya, kubu kiri atau entitas yang nggak berdaya yang digunakan supaya dia bisa masuk ke dalam raga kamu. Nah kalau jiwa yang ditaruh di makanan itu masuk ke raga kamu, otomatis jiwa sejatimu akan tersingkir ketika kamu lemah, ketika kamu masih ego yang seperti marah, merenung, sedih gitu loh. Dan kalau energi sejatimu, jiwa sejatimu itu menyingkir, maka entitas yang dimasukkan dia yang akan nyetir kamu, karena satu raga satu jiwa. Makanya di sini zodiak Scorpio sih, sepahamku tetap sulit untuk kembali digituin ya lewat energi sihir, karena zodiak Scorpio ini di sini sudah
sudah paham tentang permainan orang-orang yang menggunakan black magic. Kalaupun di sini bukan energi sihir yang black magic kayak gitu, di sini Scorpio itu sudah paham tentang permainan orang-orang yang hanya ingin menghancurkan lewat kata-kata. Jadi di sini kayak paham orang ini toksik apa manipulatif. Nasihat-nasihatnya ini sebenarnya karena, jadi kalau ada orang datang itu tahu, oh orang ini baik sama aku ngasih nasihat berapa ini karena dia iri atau karena dia tulus. Itu sudah Scorpio ini kebanyakan 90% udah ngerti. Makanya siklusnya selalu lolos. Walaupun di sini zodiak Scorpio mau diapain, di sini tetap 10 of coins. Saatnya nerima berkah. Tetap sukses, tetap jaya. Kalau ada zodiak Scorpio yang masih nggak kayak gitu loh Mbak, aku masih bilang berarti Anda di sini orang yang masih gampang mudi. Makanya Anda tertunda kemenangannya. Ya, jadi kalau dapat harta banyak, mungkin di sini Anda nggak tahu untuk apa. Lupa sedekah. Kalau di sini Anda sudah mulai terbuka spirit, mimpi yang aneh-aneh, Anda nggak mau untuk bangkit, nggak mau meditasi, masih belum percaya dengan ilmu cahaya. Ya, pokoknya intinya di sini zodiak Scorpio luar biasa. Congratulations, ya. Segala sesuatu yang positif itu diaminin dan dijaga, diusahakan, nggak boleh egois. Dan ingat di sini ada kartu peringatan, 10 of coins. Jangan jadi kacang yang lupa kulit ya, tetap seperti biasa. Kalau kamu kaya, pasanganmu juga harus kaya. Istilahnya apa? Kalau kamu kaya ya yang orang-orang tercintamu ya harus ikut menikmati hasil, bukan pelakor atau orang-orang yang nggak pernah ikut kerja kerasmu tapi kamu bahagiakan. Jangan sampai masuk ke siklus perselingkuhan. Itu aja untuk zodiak Scorpio. Kalau di sini kamu ngerasa pacar kamu sudah berubah dan jadi baik, ya jangan kamu yang jadi pengkhianat. Kalau di sini istri kamu sudah menjadi orang yang lembut dan tulus, ya jangan kamu bandingin lagi dengan orang yang lebih lembut karena karakter orang itu berbeda-beda. Kalau di sini kamu seorang suami merasa dibikin kalah sama istrimu atau pacar kamu merasa kayak di PHP-in terus, ya di sini kamu harus tahu bagaimana cara bersikap, tapi ya jangan langsung main putus supaya nggak nyesel, karena bisa jadi selama ini kamu juga banyak kekurangannya, makanya pacar kamu, kekasih kamu mungkin jadi cerewet, jadi harus juga mengkoreksi diri. Intinya jangan jadi kacang lupa kulit. Tapi aku ucapkan congratulations, 90% keberkahan untuk kamu di bulan September dalam kisah percintaan, asmara, keuangan, job, karir, perfect. So, sekian dulu readingan untuk zodiak Scorpio. Aku senang ya ngereadingin zodiak, energinya kalau yang bagus-bagus gini. Jadi nggak ingin pisah rasanya. Untuk Anda yang ingin konsul pribadi, silahkan Anda ada di kolom komentar, nanti aku kasih nomor WA-nya. Untuk Anda yang ingin meditasi pencerahan yoga jiwa, Anda bisa di part 1 live secara umum, part 1, part 2 itu wajib digabung. Kalau sudah bisa dan selesai, Anda bisa langsung di part yang ketiga. Atau untuk Anda channel langganan, Anda tentu sudah tahu ya apa yang harus dilakukan, karena untuk yang channel langganan ini kan sering aku kasih tahu. Ya, sampai jumpa di beberapa hari ke depan ya, karena Aurora juga akan meneruskan cerita tentang siklus negeri Saulen Dewa Dewi, aku bilangnya. Sesekian dulu, semoga readingan ini bermanfaat untukmu zodiak Scorpio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, salam damai selalu, jaya Indonesiaku, jaya Nusantaraku. Bye bye.